العالمين والحمد لله رب العالمين. Ibu yang terkasih, meningkat pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran yang setiap bulan ya Bu, yang akan disampaikan oleh Ibu kepada kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu alaina futuhan arifin wa yufakiruna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zuwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin, khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra al-Batul summa arwahil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in thumma arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila arwahil malaikatillahi al-muqarrabin wal karubin thumma arwahi abaina wa ummahatina wa jadalina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina wa lil mufassirin wal muhaddithina wal fuqaha al musannifin min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila arwahi ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ashabina wa li hababina wa liman haqqana alaina wa liman ahsana wa habba ilaina wa liman asana ilaihi wa liman awsana bid-du'a ilaihi wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat annahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yaqbalu minal jami' wa yaghfiru lil jami' wa yuslih sya'nal jami' fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuk wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Kaum Ibu Mushallah Al Mukmin Al Mukarramah Ibu Ustadzah Haja Alit, Alit apa sih? Alit Hasanah. Ustadzah Haja Alit Hasanah. Iya, mau dipanggilnya apa? Mbak. Mbak. Nyai, Ibu Nyai, benar. Kalau di kampung, kalau di Sunda apa di Jawa, Ibu Kiainya dipanggilnya Ibu Nyai ya. Nyai Alit. Nyai Alit, Ibu Nyai. Nyai dipanggilnya sama Bapak. Bukannya kesayangan. Iya, Nyai itu kesayangan, anak kesayangan. Bersama keluarga besar Bapak Jigatom, putra putri menantu dan cucu, insya Allah mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita ada Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Nyai Maria, nah baru Nyai ini. Para ustadzah, para malimat yang lainnya, Nyai nenek dia. Kalau Betawi nenek itu uak. Nyai nenek itu kalau di Sunda. Iya. Kalau wak ya Wak di Betawi. Ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Kayaknya mau dibaca nggak? terserah Ustaz aja. Pada bawah nggak? Bawah. Ya sudah. Kalau bawah kan berarti nggak dituntun. Yang nggak bawah Dituntun aja Ustaznya. lama dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jangan dipanjangin. Allahumma habbib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang berbahagia, Ibu udah buka kitabnya, pahalanya dapat. Amin ya rabbal alamin. Boleh susah-susah kitabnya dibuka. Yang mana sekarang batasannya 27. Sekarang ditutup ya Bu ya. Saya belum
belum bisa ngelihat boro-boro kitab ya. Nah, jadi ibu-ibu kemarin saya nego nih sama Ustazah Nyai, main nego-negoan, kata saya kemis depan aja supaya saya bisa baca. Tapi saya pikir saya kagak tahu nanti urusan Allah sama saya kayak gimana ya. Nah, kemis depan ya udah semalam saya WA ya. Nah, WA apa voice note? Voice note. Sekarang saya mainnya voice note nggak pakai WA. Ribet nulis-nulis. Terus saya voice note ke Boji Alim, ke Ustazah Jalil. Besok saya pengen hadir ke Mushola Al Mukmin. Baik Ustazah, kata Ustazah Alim ya. Nah, jadi kita nggak tahu urusan Allah sama kita tuh ke depannya seperti apa. Takut nanti ada halangan apa gimana gitu. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hari ini tidak buka kita. Tapi ibu-ibu berkenaan dengan pelajaran kita. Kemarin itu pelajaran kita mengenai sholat. Ya, mengenai sholat, ibu-ibu ini mah cuman ngulang-ngulang aja. Ibunya udah bisa yang ngingetin. Sholat itu ada rukun, ada sunnah gitu kan? Kemarin kita belajar. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Atau kita ngomongin air aja deh. Ngulangnya jauh ya. Kalau ini kan baru banget. Kita ngomongin air ya. Air yang kena air wudhu. Gitu. Kena air. Ngomongin air. Yang sudah kena air wudhu tapi masih bersih gitu. Iya. Ya, kadang-kadang jarang tuh yang dikupas begitu. Ibu-ibu, air itu ada 4 bagian. Aqsamul ma arba'atun. Bagian-bagian air ada 4. Ada air mutlak. Air mutlak ini air tahir mutahhir. Suci mensucikan. Terus yang kedua tahir ghair mutahhir. Suci tidak mensucikan. Yang ketiga air musyammas. Yang keempat air mutanajjis. Ya. Ibu-ibu, air mutlak atau air mensucikan itu air yang boleh dipakai untuk wudhu. Apa arti tohir, mutahhir? Tohir itu suci. Suci bisa dipakai buat keseharian kita, ya, buat cuci baju, buat minum, bukan buat adat. Istilahnya buat adat. Adat itu buat keseharian kita. Mutahhir itu buat bersuci, buat wudhu, buat mandi junub. Masih mandi junub ibu-ibu? Masih kalau yang punya suami mah Ustaznya. Kali yang masih punya suami mah. Lah, Ustazah Nyai juga masih bisa mandi junub. Kalau mimpi Kagak kalau suami. iya. Mungkin masih ngayang-ngayang Jadi ibu-ibu mandi hand, ya, wudhu, mandi buat bersuci ya. Kemudian nifas, wiladah gitu kan. Buat istinja. Tuh yang mutahhir tuh. Yang ya, jadi suci mensucikan. Kalau suci buat adat nih. Kalau mensucikan buat bersuci. Ya, suci mensucikan. Hah? Kalau baca istilah kan itu ada. Ada. Iya, air suci mensucikan kan. Iya, makanya kan saya bilang kita ulangan pelajaran zaman dulu gitu ya. Terus yang kedua ibu-ibu, kita lompat ketiga dulu deh, air musyammas. Karena bahasan air tahir ghair mutahhir nih panjang nih. Kalau air musyammas itu air yang kena sinar matahari. Air yang terkena sinar matahari hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena itu nanti merusak kulit kita. Kalau
air yang kena sinar matahari itu kita tampung air itu dalam wadah yang terbuat dari kaleng. Kalau kaleng lama-lama bisa karatan nggak? Bisa karatan. Nah itu yang berbahayanya, ya. Nggak boleh tuh dipakai. Kenapa? Paling-paling bolehnya buat nyiram pohon, buat ngepel gitu ya. Tapi kalau buat ke kulit kita nggak bagus musyamas. Itu musyamas apa Bu tadi? Air yang terkena sinar matahari. Kalau yang wadahnya dari kulit, dari karet ya, ember plastik, plastik nggak apa-apa. Dari plastik boleh. Toren tuh fiberglass ya dalamnya ya, plastik ya. Katanya ada dari kaleng. Ada dari kaleng tapi pasti dalamnya fiberglass. Ya. Jadi itu luarnya doang. Lapisan dalamnya itu fiberglass. Kan kadang-kadang nih toren nih ya, toren. Dalam cuaca yang panas banget, ibu-ibu kan turun dari keran panas nggak? Panas. Tapi tidak mengapa, karena apa? Karena bukan ditampungnya pakai kaleng. Kalau pakai kaleng itu bahaya tuh ya. Itu musyamas. Terus apa? Mutanajis. Mutanajis itu air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis. Tapi nggak berubah gitu warnanya ya. Oh ini udah masuk ke dalamnya nih Bu. Udah masuk ke dalam air yang kurang 2 kulah. Atau mutanajisnya belakangin ya. Kita ke tohir goir mutahhir dulu nih. Ya yang kedua tuh tadi tohir goir mutahhir, suci tidak mensucikan. Tadi yang pertama apa? Suci mensucikan. Sekarang suci tidak mensucikan. Tadi suci apa Bu? Artinya apa tadi suci? Boleh di air yang boleh dipakai buat keseharian kita, bukan untuk ibadah, tapi mensucikan buat ibadah. Berarti tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci kalau air yang suci tidak mensucikan. Kalau apa? Kalau air itu kurang dari 2 kulah gitu. Jadi kalau bicara masalah tidak mensucikan itu kaitannya dengan jumlah air. Airnya berapa? Kurang dari 2 kulah. Ibu-ibu, kalau zaman dulu enak Bu, kita punya kolamnya gede. Mencapai sampai 2 kulah. Mencapai 2 kulah itu ibu-ibu ukurannya 60 cm dikali 60 cm kali Saudari tahu berapa jumlah literannya? Pernah enggak? Jadi 60 cm panjangnya, lebarnya 60 cm, kemudian dalamnya 60 cm. Sentimeter berarti jumlahnya berapa liter tuh kalau kayak gitu? 1000 liter banyak amat. Orang kalau disebutnya udah 2 kulah aja gitu, nggak pernah liter-liter. Kan kita nggak tahu 2 kulah tuh kan 2 kulah siapa 2 kulahnya? Iya. Jadi siapa yang jago matematik? Ada yang jago matematik enggak? 60 kali 60 cm. Kan hitung-hitungannya ibu-ibu 60 persegi 4. Persegi 4. Segi 4 itu sekitar ibu-ibu sekarang gini deh. Iya, berapa tuh Bu? 60 kali 60 lagi 60. Iya. Jadi berapa? Itu mah kali 6. 36 kali 10. Berapa Bu? Ayo.
3.600. Jadi berapa? Jadi berapa? Enggak, kalau mencari isi itu ya kata lebar kali panjang kali tinggi. Kan ibu-ibu kan tingginya kan 60 cm. Terus panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Isinya berapa itu? Oh, enggak mungkin. 240 liter kali ya. Sekarang gini deh ibu-ibu. 216 liter Ustazah. 216 liter. Iya, 216 liter. Ngelihat di Google ya. Ibu-ibu sama yang kemarin itu tuh, anak-anak hitung-hitungannya 216 liter. Ibu ini enggak ingat berapa itu yang literannya kaleng kerupuk? Kaleng kerupuk. Hah? Kaleng kerupuk yang suka di tukang bakso. Satu kalengnya berapa? Isinya? 25 biji ya. Bukan kerupuknya, literannya. 10 liter. Hah? 10 liter. Kerupuk yang mana tuh yang gede banget? Bukan, yang suka ada di tukang Liter ya. Yang ada ya. 20 liter ya? 18 liter ya? 20 liter. Ini kaleng dulu. Ibu kalau ada tukang minyak tanah tuh yang suka digendong-gendong begitu, nah itu dia tuh berapa liter tuh? 20 liter. Berarti 200 literan. Jadi 2 kula itu sebanyak 216 liter. 216 liter atau 10 kaleng itu tuh, kaleng minyak tanah. Kalau dulu saya beli minyak sayur pakai kaleng gituan tuh. Ya, kalau sekarang ibu-ibu yang suka dipakai sama orang yang jualan kerupuk, tukang bakso tuh, situ tuh. Ya, jadi 216 ya. Baru tahu ya ibu-ibu ya, 2 kula itu seapa? 216 liter. Makanya kenapa saya suruh ibu-ibu nyari-nyari berapa? Karena di rumah saya kagak hijau. Ya, jadi minta jawabannya langsung aja di majelis. Jadi udah sepakat ya 216 liter itu jumlah 2 kula. Kalau ibu-ibu air yang ada di kolam kita kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter itu adalah air yang bermasalah. Ya, maksudnya apa air yang bermasalah? Kalau kita, jadi begini Bu, tahir, ghair mutahhir itu ada 2 macam. Ada air yang kemasukan benda yang suci, ada air yang mustakmal. Nah, ibu kenal nih mustakmal. Ya, mustakmal itu adalah air yang udah kepake buat bersuci. Itu mustakmal. Sekarang yang pertama dulu, air yang kejatuhan benda suci. Yang ukuran airnya kurang dari 2 kula. Kalau yang mencapai 2 kula udah enak deh tuh, aman. Misalnya kamar mandi kita kurang dari 2 kula, kejatuhan apa? Kejatuhan sabun, sampo. Air kita kurang 2 kula, maka enggak boleh dipakai buat wudhu. Tuh. Kalau sampai 2 kula kolam kita, maka boleh dipakai walaupun kemasukan air sabun. Walaupun kemasukan air sampo, kemasukan sampo, dengan catatan air yang 2 kula itu tidak boleh ada perubahan, nggak boleh berubah warna, nggak jadi butak gitu ya. Kalau butak maka nggak boleh dipakai. Terus wanginya wangi sabun, nggak boleh dipakai. Terus ibu-ibu, butak itu warna, rasa.
Ya, rasa lender-lender. Karena apa? Karena kemasukan sabun. Ibu-ibu, saya pengen nanya, itu si mayit kalau habis dimandiin kan suka yang mandiin ini kan suka nyediain air timun, air pandan, air kembang baru, air barus ya. Itu ibu-ibu ngeguyurnya kapan? Iya, terakhir. Terakhir apa sebelum apa lagi sedang mandiin? Ada aja. Terakhir. Jadi udah diwuduin ya? Belum. Terakhir mandi. Terus disiramin. Enggak ada yang pakai air timun, air pandan. Kalau yang suka sakit lama pakai timunnya yang bau kali. Barus. Enggak tahu enggak pakai udah beli sepaket kan ada barusnya juga. Iya, ini mah ibu-ibu kalau ya. Jadi udah rapi itu udah pakai air suci mensucikan tuh, Bu. Udah pakai air suci mensucikan, baru diguyur nggak apa-apa. Tapi kalau bareng-bareng nih belum pakai air suci mensucikan, ayo aja disiram pakai air ketimun atau air kapur barus itu nggak boleh. Jadi kalau itu nggak apa-apa. Kayak ibu-ibu nyuci, ya kan? Ibu nyuci, udah dibilasin pakai air suci mensucikan, kemudian ibu bikin air molto, itu nggak apa-apa, ya. Itu terakhirnya. Karena apa? Karena pertama-tamanya udah. Ibu kalau nyuci mana duluan? Air datang duluan, apa baju datang duluan? Saya pakai air ya. Baju duluan. Jadi mau pakai mesin cuci kek, mau nggak pakai mesin cuci kek, saya zaman dulu, saya udah cerita apa belum, biarin aja ulangan ya. Jadi ibu-ibu nih kan udah nyuci nih, waktu di pesantren nyuci, karena belum ngerti juga ya, nyuci ini ember nih, ember 3 nih, ember 3. Terus habis digiles, saya masukin ke dalam air, peras masukin sini, peras masukin, salah, ya. Ini lagi ngomongin nggak lagi ngomongin keran ya. Jadi ibu-ibu yang benar, misalnya kita nyuci, masukin baju, baru masukin air, ya. Jadi jangan air masuk duluan, baru baju, nggak boleh. Itu nanti jadi termasuk air tahir dan mutahhir. Kayak misalnya nih, kita kalau mandi kan nggak telanjang bulat banget kan? Iya, celana dalam kita pakai gitu. Pas keadaan terakhir, ibu-ibu misalnya nih gayung, masukin dulu celananya, baru masukin air. Ya, walaupun itu cuma segayung doang, tapi caranya harus seperti itu. Jangan air dulu. Kayak sebetulnya kita kalau buat urusan makan sih kali ya. Sebab ibu-ibu sekarang ini, Bu, kecuali kalau baju itu bukan buat sholat. Tapi memang kan kita masa mau pola pilih ya. Mau pola pilih, ini baju buat sholat, ini baju buat ini. Kalau misalnya kita lagi head, kita kan nggak sholat ya, nggak sholat. Tapi kita kalau pakai baju ya mesti yang suci mensucikan lah gitu ya. Nanti kalau nggak kita mensucikan jadi nanti repot gitu milih-milihnya. Bisa buat sholat. Jadi nggak bisa buat sholat. Kenapa kita harus dengan cara kayak begitu? Karena itu baju nanti buat kita pakai buat sholat. Jadi tadi ngomongin apa, Bu? Ngomongin air, kemasukan sabun, kembang, ya. Itu kan kalau mayit juga kan dikasih air kembang ya. Iya. Air kembangnya terpisah kan, tapi kan dipocorin dulu. Di atas ini, di atas. Iya, di atas itu udah selesai, nggak apa-apa. Di atas kain.
Ibu-ibu gini, misalnya ibu mandi pakai air kembang. Ibu mandi pakai air kembang, tapi nggak dibilasin lagi dengan air biasa, dengan air yang suci mensucikan. Pokoknya dari awal sampai akhir pak mandinya pakai air kembang. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Karena itu air kembang. Nggak suci ya. Pakai lulur no, pasti nanti dibilasin sama kita masa Iya. Kalau dibilasin lagi ya. Saya lagi seneng mandi pakai air garam. Ibu laut asin kan ya? Terus kita wudhu pakai air asin laut, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena asinnya asli. Kalau saya mandi pakai air garam, boleh nggak dibilasin lagi? Nggak boleh. Harus dibilasin lagi karena itu bukan air suci mensucikan, tapi air yang tidak mensucikan. Jadi seger bu, buat obat. Jadi mandi pakai air garam itu, garamnya garam krosok, bukan Yang itu. yang gede-gede itu. Jadi saya di kamar mandi tuh sedia garam, nanti masukin ke gayung, saya gitu-gituin, pakai sabun baru saya bilasin pakai air ini. Jadi seger. Kalau emang udah kampungnya nggak apa-apa kan Mika, udah kampungnya asin begitu ya. Kampung mbak. Maksudnya air asin ya udah kampungnya rata-rata Kalau di semua asin. Oh, air di kampungnya. Oh kayak di periuk-periuk itu kan. Ih, nggak apa-apa, itu karena memang airnya air asli. Kalau ini kan dikasih garam. Nah, makanya saya nanya, air laut boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena memang dia asli air laut yang rasanya asin. Tapi kalau kita sengaja-ngaja air dikasih garam, nggak bisa. Kayak gini ibu-ibu. Ibu, air kali warnanya apa? Coklat. Sekarang kita masukin tanah, dia punya warna kayak air kali. Boleh nggak kita masukin tanah, kita mandi dengan air yang kayak kali itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita sengaja-ngaja. Itu bukan air kali namanya, itu namanya air tanah. Ya. Kalau air kali warna kayak begitu. Kalau air kali emang warna aslinya kayak begitu. Boleh kan? Boleh. Misalnya kita lagi benerin pompa gitu, warnanya merah, buat wudhu nggak apa-apa. Enggak apa-apa karena memang itu asli. Ya. Belum bening. Iya. Ibu-ibu kali gitu ya. Oh, dulu waktu masih kecil, masih gadis ya kan, gadis pengennya cantik ya, tapi tetap aja jerawatan ya. Kayaknya berkasus banget dah. Kalau masih muda tuh, jerawatannya apa sih obatnya gitu ya. Udah akhirnya kalau pagi-pagi mandi teh basi ibu-ibu. Ya, bukan mandi, maksudnya cuci muka pakai teh basi. Pas wudhu pakai teh basi, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa emang? Itu air suci tidak mensucikan. Suci boleh nggak diminum? Boleh. Ya. Ibu kan suka minum teh kan ya? Iya. Ibu minum kopi nggak? Minum suci. Tapi mensucikan nggak? Nggak boleh pakai. Boleh berwudu. Ya abisnya udah deh tuh ya, udah ngerti deh tuh ya. Air yang kejatuhan benda yang suci, yang ukurannya kurang dari 2 kula, mau berubah atau tidak boleh dipakai. Nggak boleh pakai wudu. Tapi kalau sampai mencapai berapa tadi? 216 liter, yaitu 2 kula, boleh dipakai dengan catatan nggak boleh berubah. Kalau berubah nggak boleh dipakai sampai keruh gitu ya. Ibu-ibu jangan dibuang. Ini airnya cuma 1 ubin nih. Isi sampai mencapai ukuran 216 liter.
Jangan dibuang-buang air, sayang. Kenapa tadi mau nanya? Itu nanti masuknya ke mutan najis. Boleh dah, sekarang kita ke mutan najis. Biarin aja lompat-lompatan ya. Mutan najis. Ibu-ibu, najis itu ada dua macam. Ada najis ada najis ma'fu, ada najis ghair ma'fu. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Najis yang dimaaf adalah najis yang adalah binatang yang tidak mengalir darahnya, cicak. Nah itu dia. Jadi kalau cicak masuk, tapi kalau gede ngalir nggak darahnya? Kecoa tidak mengalir darahnya, semut tidak mengalir darahnya, cicak tidak mengalir darahnya. Set aja masuk ke dalam ember kecil. Ini yang namanya cicak. Hidup, lompat ibu-ibu. Ya, lompat dan kita siduk gitu ya. Kita siduk. Ini jadi najis enggak? Hidup. Hidup. Saya nanya hidup dulu. Hidup. Langsung cedok, langsung ciduk. Itu enggak najis. Enggak masuk ke dalam kategori air mutan najis. Kenapa? Karena cicaknya hidup. Sekarang ibu-ibu pluk aja itu cicak mati ya, cicak mati ibu-ibu ke air yang kurang dari 2 bulan. Kan belum lama, belum berubah ya, ibu-ibu. Kita lihat cicak ini jenis najis apa ini? Najis yang tidak mengalir darahnya, nggak apa-apa. Ma'fu namanya, dimaaf. Kemudian ibu-ibu apalagi semut. Tapi kalau sengaja ada semut nih, masukin ke situ, agak boleh. Iseng banget ya. Jadi yang secara sengaja itu nggak boleh. Jadi cicak. Kalau cicak gede mah kita bukan karena nggak boleh, geli. Geli gitu. Jadi lain ya. Lain geli sama lain hukumnya boleh gitu. Misalnya tikus mau nyinying kayak wow. Itu dia darah mengalir atau darah tidak mengalir? Mengalir. Nih ibu-ibu masuk ke dalam ember kita, masuk hidup-hidup nih, hidup-hidup. Itu najis enggak? Kagak najis. Kan hidup. Kecuali ibu-ibu lihat nih dengan mata kepala sendiri, dia baru keluar dari got. Ini gitu ya. Penuh sama kotoran, masuk ke dalam ember kita, lompat keluar, itu air jadi najis. Kenapa? Bukan tikusnya, tapi karena dia bawa kotorannya atau habis ngegigit. Tikus tuh udah dari got aja. Nah kalau masih bersih, iya. Itu jadi bahasannya bukan masalah boleh atau tidaknya menurut agama, tapi gelinya itu. Kan kita kan bukan masalah, kita kan kebanyakan hukumnya hukum geli ya Bu ya. Udah dibuang aja padahal padahal nggak apa-apa itu. Tapi ya karena geli gitu ya, udah buang aja. Ini mah bersih, tikusnya bersih, boleh dirawat kali ya. Tikus mah ada yang bersih dari semua. Ya. Nah itu mutan najis ya. Ada Bu, najis ada berapa Bu? Ada yang ma'fu, ada ghair ma'fu. Ada ma'fu yang dimaaf. Yang tidak dimaaf apa? Ghair ma'fu. Ibu-ibu nih, lewat nih babi nih. Sate babi. Sate babi ibu-ibu. Ibu-ibu boleh nggak ngedus? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau ngendus sendiri
keendus gitu, nggak apa-apa. Itu namanya najis ma'fu. Itu bicara bukan air ya, bukan air. Itu mutanajis ya. Sekarang pindah lagi ke tohir, ghair mutahhir. Suci tidak mensucikan. Tadi ada berapa? Dua. Yang kejatuhan benda yang suci. Kalau mutanajis kan benda yang najis. Kalau yang tohir mutahhir itu kan, tohir ghair mutahhir itu kan yang benda yang suci. Yang kedua mustakmal. Bu, mustamal itu yang udah dipakai buat bersuci, buat wudhu. Contohnya apa ibu-ibu? Contohnya ibu-ibu. Bu, sekarang saya pengen nanya wudhu. Pertama-tama ibu basuh apa? Tangan. Kedua telapak tangan, bukan tangan. Dua telapak tangan. Hukumnya apa? Sunnah. Ibu-ibu kalau sunnah itu pakai mustakmal boleh. Ya, kalau yang pakai mustakmal boleh. Habis dua telapak tangan apa? Kumur hukumnya apa? Wajib. Ibu wajib semua. Tangan wajib. Tapi kalau belum paham boleh nyebutnya wajib. Tapi nggak ada ilmunya. Ya nggak ada ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, Udah semuanya wajib aja. Cari aman daripada enggak. Sekarang lagi belajar. Bilang aja, jangan nyari aman. Kalau lagi wudhu baru wajib semuanya. Supaya apa? Supaya aman, sah wudhu kita. Iya. Kalau kita bilang abis tangan kumur, abis kumur apa? Hidung hukumnya apa? Wajib lagi deh nih. Sunnah, hidung sunnah, ya. Pakai mustakmal boleh. Muka, baru tuh wajib. Kalau ibu bilang muka itu sunnah, maka kagak sah wudhu ibu. Kalau ibu nggak sah wudhunya, berarti sholatnya kagak sah. Ibu selama ini nganggapnya muka wajib apa sunnah? Orang kumur aja juga wajib, apalagi muka. Iya ya. Jadi sekarang ibu udah tahu, tangan sunnah, kumur sunnah, hidung sunnah, muka wajib. Niatnya di mana? Di muka. Boleh nggak di tangan? Boleh. Tapi jatuhnya ke sunnah. Jatuhnya dapat nilai sunnah niat. Nawaitul, boleh nggak ibu-ibu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala? Boleh nggak? Enggak boleh. Aja dengerin dulu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Boleh nggak? Enggak. Orang tadi saya bilang. Iya, nggak boleh. Kenapa? Itu masuknya kepada kalau kita mau baca Quran. Tapi kalau buat sholat, buat sholat sunnah boleh. Nawaitul wudu'a. Tapi kalau buat sholat zuhur, sholat yang 5 waktu, sholat yang wajib, mesti ada fardhon lillahi ta'ala. Kata ibu-ibu, saya niatnya begini kok, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Komplit itu mah Bu. Ya. Andai kata cuman sampai nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala boleh. Karena emang untuk mengangkat hadas. Tapi ibu lengkapnya pakai fardhon. Ibu misalnya nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala boleh. Yang penting ada fardhonnya. Nawaitul thaharata lillahi ta'ala boleh enggak? Bersuci doang. Mesti pakai lirafil hadasil asghari atau nawaitul thaharata fardhon lillahi ta'ala. Tuh, jadi mesti ada fardhonnya. Itu di mana tadi? Di muka.
Jadi sambil membasuh muka sambil kita niat. Ibu lupa, Bu. Ibu pas giliran udah begini baru niat. Berarti tadi nggak laku tuh. Ya. Jadi berarti ibu kayak belum membasuh muka. Ya, karena apa? Karena ibu belum niat. Maka yang kedua dianggapnya yang pertama. Ibu kalau basuh anggota wudhu itu 3 kali apa sekali? 3 kali. Yang wajib itu yang kapan? Yang pertama. Yang kedua sunnah. Yang ketiga boleh pakai yang mustakmal. Kayak misalnya kita nih Bu, kita bepergian. Kalau di rumah tuh nggak ada masalah Bu, ya nggak ada masalah. Ibu makanya punya tempayan air. Supaya nanti kalau toren habis airnya, kita bisa bisa ngambil air yang mensucikan di tempayan. Kan udah kekobok-kobok sama kita. Ibu gini misalnya, ibu punya air tempayan, itu buat cuci beras, buat masak nasi, buat masak minum, ya. Terus kita kan nyendok pakai gayung. Air kita masuk ke dalam air tempayan. Itu jadi mustakmal enggak? Enggak. Air yang dianggap mustakmal itu adalah air yang udah diniatin. Tuh, kita gini. Ibu pas buka kan nawaitul wudu fardhon lillahi ta'ala. Kita pakai air yang di ember. Ditaruhnya di bawah, di lantai. Kira-kira kecipratan enggak? Kecipratan. Maka air yang kecipratan yang ada di ember, yang ada di lantai ini, maka nggak boleh lagi dipakai buat anggota wudhu yang wajib. Tapi kalau dikobok sebelum niat, nggak apa-apa. Kayak ibu nih, yakin tangannya bersih. Ibu yakin tangannya bersih. Ibu punya gayungnya jatuh ke dalam. Kalau plastik mah ini ya ngambang ya. Misalnya kaleng. Kalau zaman dulu kan suka ada kaleng ya. Tenggelam nih, ibu ambil, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena belum diniatin. Gitu. Jadi ibu-ibu mustakmal itu kalau air itu udah diniatin buat bersuci. Bersuci apa itu? Buat mandi atau buat wudhu. Nah ibu-ibu kan 3 kali nih. Jadi misalnya kita kemana-mana bawa air aqua, kira-kira cukup nggak kalau buat muanya? Nggak cukup. Maka kita nggak tahu nih di kamar mandi ada ember isinya air, ya Bu. Ini di kamar mandi ada kolam kecil banget, ada air. Kemudian kita mau minta tolong sama si abang-abang nggak ada. Ya, pokoknya mati dah air saat itu. Yang ada kita nggak tahu nih ini air mustakmal apa air apa nih. Kita bawa air aqua. Kita pakainya buat yang fardu aja. Tetap kita pakai yang 3 kali itu. Tangan pakai air apa? Air kolam 3 kali. Kumur air kolam. Terus apa habis kumur? Hidung air kolam, muka air aqua. Yang kedua kolam, yang ketiga kolam. Habis muka apa? Tangan sampai sikut. Yang keberapa? Yang pertama. Tangan hukumnya apa? Wajib. Bener kan ya wajib ya? Sunnah kali. Tangan iya wajib ini ya, tangan wajib. Yang kedua pakai air ini ya. Yang ketiga air kolam. Terus habis tangan apa? Tangan lain kiri kanan. Habis tangan apa? Jidat. Agak ada jidat. Jidat masuk
masuknya ke dalam muka. Masuk kaki. Kemarin jawabnya begitu jidat. Ubun-ubun bukan jidat. Ubun-ubun. Jangan ngomong ubun-ubun ibu-ibu, kepala. Rambut di bagian kepala. Ngusap kepala. Iya, ngusap kepala. Tapi memang ada yang jawab jidat. Jidat itu bukan jidatnya ini nih, jidat nih. Sini. Ibu boleh nggak rambut kita panjang, ya? Terus pakai yang dibasuh itu ujung rambut kita, yang di sini boleh nggak? Boleh, kulitnya. Itu bukan rambut kepala. Jadi rambut yang ada di daerah kepala. Di sini. Nah, kayak sekarang saya ibu-ibu nggak diubun-ubun. Saya takut ibu-ibu. Saya takut nanti kesini nih airnya, nanti malah bahaya. Ternyata kita ibu-ibu, saya punya kakak, abangnya bapak. Itu udah almarhum waktu masih hidup di operasi katarak. Itu wudu, ibu-ibu wudu dipakai air muka itu jadi melek aja bu, nggak bisa kedip. Jadi memang kita harus taati itu bu, ya nggak boleh nunduk, nggak boleh segala macem. Kenapa? Aki-aki dulu begitu. Aki-aki kan habis operasi dibawa ke pantai. Lagi gua aja alit dibawa ke pantai. Bang Husin. Bang Husin, kirain di Gatong. Tapi udah dapat 2 minggu, Ustazah. Iya, langsung. Ini saya udah hari ini 2 minggu tapi belum berani kena ini. Walaupun ada peraturannya sampai 2 minggu, tapi karena masih begitu tuh. Jadi kalau pakai kacamata terus fokus bu. Tapi kalau buka kacamata masih begitu tuh. Masih kedudut-kedudut gitu tuh. Jadi masih takut. Saya sholatnya gini bu. Tadi mah dibilangin sholat jangan nongkrong begitu kok, jangan begitu. Nah, emang apa sih? Anak udah makan capek. Oh gitu. Iya. Jadi sholatnya saya tetap berdiri. Tidur, terjemim kan ini aja nih, jangan ke sono jangan ke sono. Nah, kalau gua pegil ya bodo amat. Tapi susah dibilanginnya. Oh gitu, iya. Apa itu, Mi? Hah? Ya itu jadinya begitu. Begitu kenapa? Ya kan nggak ngeliat. Pas akhir-akhirnya kesini nggak ngeliat. Jadi buta melek. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan selamat ibu doain saya. Dia mah beda penyakitnya. Memang pas Ira dilihat itu tensinya selalu tinggi matanya dari tensinya. Jadi saya tuh kalau nengok begitu tuh. Oh, ya. Karena tengahnya di sini nih. Bukan nggak, ngomong juga sebetulnya nggak boleh kenceng-kenceng. Nggak boleh juga. Jadi katanya katarak itu lama-lama jadi malah nggak bisa dioperasi, kebelan. Nggak apa-apa. Nggak tahu apa dilaser apa diapain, pokoknya dibersihin aja. Udah dua-duanya. Aman ya, alhamdulillah ya, insya Allah ya. insya Allah kalau nggak ada penyakit yang lain-lain. Oh gitu ya, iya. Ada penyakitnya banyak. Jadi memang mesti ditaati, jangan mentang-mentang ini kan mau ibadah sama Allah mesti sempurna. Enggak begitu juga, kan ada rukhsah, makanya ada rukhsah ibu-ibu. Jadi ustaznya kalau sholat enggak. Jadi ibu-ibu saya ini tetap pakai tayamum dan wudu. Bu, ini nanti kalau misalnya ngalamin ikutin saya ya. Ibu pakai tayamum. Udah tayamum kan ini aja nih ya, surat gitu ya. Ya pokoknya ini mah asal aja karena memang masalahnya adanya di sini. Kemudian tangan, kan gitu ya. Saya punya tanah bu, bukan dari sini.
Saya punya tanah, Khusus. tanah khusus. Jadi waktu saya mau umroh 10 tahun yang lalu, saya bikin tanah, ada tanah galian, saya ambil, saya jemur, saya ayak, terus jadilah debu tuh ya, tanah yang berdebu. Jadi sekarang saya taruh di Tupperware yang itu, yang putih. Udah, jadi saya buat ini tayamum, habis tayamum saya wudu. Wudunya di mana? Di keran wastafel, nggak nunduk jadinya kan begitu. Wudu. Pas giliran di sini pakai waslap aja. Jadi tetap wudu, nggak tayamum doang. Nah nanti sholatnya ibu-ibu, pertama-tamanya saya duduk terus karena memang saya bermasalah di syaraf kejepit di belakang. Jadi sakit tuh kalau saya duduk. Sekarang saya akalinnya apa? Saya berdiri, usolli biasa tuh ya, sampai Allahu Akbar. Nanti rukunya Allahu Akbar. Nanti sami Allahnya saya Allahu Akbar. Pas giliran mau sujud, saya duduk. Jadi di sujud duduk, kemudian di Robbil-Firli duduk antara dua sujud duduk, kemudian pokoknya di bagian bawah saya tetap duduk. Enggak duduk ke bawah, enggak. Duduk di bangku gitu. Nanti pas giliran mau bagian di atas saya berdiri gitu. Jadi saya tetap berdiri. Jadi berarti tetap enggak nunduk. Enggak nunduk, cuman Allahu Akbar gitu. Sekarang udah mulai latihan karena udah 2 minggu boleh nunduk. Cuma nunduk doang, begitu doang tuh. Begitu doang. Ya. Ibu-ibu kenapa harus tayamum dan wudu? Karena saya bukan sakit demam, bukan. Kayak ibu misalnya dirawat nih bu. Ibu dirawat. Iya. Ibu dirawat pakai infusan nggak? Oke. Ibu nggak demam kan? Nggak demam, yang mesti ibu harus tidak boleh kena air. Kalau ibu kena air jadi sakitnya lebih parah. Ibu biasa-biasa aja kena air juga nggak apa-apa, bahkan mandi. Maka kalau mau wudu nggak boleh sekedar tayamum doang, harus tayamum dan wudu. Itu. Ini yang banyak pengertiannya cuma tayamum doang. Tayamumnya belum lama ini Bapak dapet dari baca kitab. Menurut Imam Syafi'i itu harus ada debu di sini, harus ada tanah. Kita sekarang ibu-ibu rumah kita karena rapet sama dinding sampai susah nyari debu. Emang yang paling enak ada tuh tempat di mana kita jangan dilap-lap kali ya. Iya. Jadi sekarang pada ngambil praktisnya kaca di dinding yang enggak berdebu, udah begini aja gitu. Cari gampang-gampangnya aja gitu. Nggak boleh tuh begini aja. Soalnya masalah. Makanya kitanya yang mesti rajin nih, yang ngerawatinnya. Ya. Sudah ya ibu udah jam 3. Jadi udah ngomongin suci mensucikan, sudah ngomongin suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan air yang kurang dari 2 kula, kejatuhan benda yang suci. Terus yang kedua air yang sudah dipakai buat berwudu tadi tuh bu, ya, yang tadi itu yang kecipratan sama air yang kita waktu membasuh muka, membasuh tangan misalnya kecipratan tuh udah nggak boleh dipakai, tapi dipakainya boleh buat yang sunnah. Kemudian yang musyamas udah. Musyamas itu apa? Air terkena sinar matahari. Air mutanajis apa? Air yang terkena najis. Najis ada berapa? 2. Yang apa? Yang ma'fu, yang ghair ma'fu. Apa itu yang ma'fu? Yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan apaan contohnya? Binatang yang darahnya tidak mengalir. Seperti apa? Cicak, semut, kecoa. Masuk kecoa gitu ya. Enggak buang aja, itu mah udah urusan geli deh itu mah. Bukan urusan hukum ya. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita saling
saling berdoa sehat-sehat saja, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Ustazah. Kan saya mau haul. Kalau sambil maulid boleh? Boleh. Saya haul sambil maulid. Oh, boleh ya? Boleh kan baru bilangin boleh. Lah, terima kasih. Berarti maulidnya di mana? Di rumah. Oh, kirain maulidnya di sini. Enggak di rumah, kan maulidnya acaranya di di rumah. rumah haul. Oh, jadi- Masa di sini? Lah salah. Salah. Baru setahun. Iya makanya saya nanya. Saya nanya bolehnya boleh apa enggak Boleh. baru setahun. Oh, baru setahun. Haul sambil maulid. Sambil Karena kan momennya tuh maulid. Pas jatuhnya tanggal 24. Oh, maksudnya kok baca maulid gitu. Nah, kan saya punya hadroh nih, pengen lah nampil di rumah gitu. Ambil pengajian kita. Sekarang mah kebanyakan pada begitu, pada ngambilnya di waktu maulid. Iya. Dan memang bertepatan dengan meninggalnya waktu maulid, bukan di bulan Dzulhijjah terus bikin maulid, bukan. Pas banget kan itu tanggal 24. Kayak Boji Emu begitu, karena memang momennya momen maulid. Iya. Kaji Sakilah kayak begitu juga, Iya kan, karena bulan- memang momennya momen maulid. Nah tanggal 24 besok kan di rumah Haji Muna. Nah saya tanggal 25-nya hari Kamis. Setahun pas Oh, Boji Muna emang Agustus. September. Ngomongin September. September bulan depan. Aku masih tanya guys diomong. Lah kan ntar kagak ketemu lagi. Ya saja ya. Oh, maksudnya sekalian bilang sama saya. Maksudnya ini sekalian nanya, Oh, boleh gitu. enggak gitu. Kan momennya pas banget itu. Saya mah ngambil simpel aja, boleh aja. Saya bilang saya nanya dulu besok sama guru kita boleh apa enggak. Pas baru setahun. Kebenaran pas hari maulidnya itu tanggal 5 September kan. Baru sedang-sedangnya lagi maulid. Sedang-sedangnya maulid. Iya. Enggak apa-apa kan? Iya. Kecuali kalau lagi bulan maulid. Iya. Kecuali bulan Dzulhijjah, Syawal dibikin peringatan Maulid. maulid, ya itu mah namanya Ya. keder. Enggak apa-apa ya. Bapak sekalian sambil menyelam minum air. Udah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh guru kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu dari Maria, saya sebagai pembawa acara kiranya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan Nabi, karena kesempurnaan dalam hidup Allah. Kepada Umi Maria kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan kita diberi kesenangan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah, karena saya masih mikirin ya, boleh apa enggak, nomor setahun gitu. Pas momennya pas banget bulan maulid. Kan saya